Yang bawa Sari ke sini itu kan Mama. Kenapa sih Mama tuh cemburu sama Sari? Ya Mama kan nggak sendiri. Papa tuh keluar dari kamar Sari ngapain sih, Pak? Aku nggak tahu hal semua dari mana. Yang jelas, aku benar-benar udah nggak kuat dengan beban ini. Rumahku udah kayak neraka. Aku pengen teriak rasanya. Hatiku hancur. Gak tahu aku harus gimana lagi sekarang. Mama, yang bawa Sari ke sini itu kan Mama. Kenapa sih Mama tuh cemburu sama Sari? Ya Mama kan nggak sendiri. Papa tuh keluar dari kamar Sari ngapain sih, Pak? Mama! Sari sekarang suruh pulang. Suruh pulang kamu! Daripada sini bikin ribut terus. Capek Papa. Bukan. Sari, buka Sari. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa, Mbak. Yang ngomong sama Mbak kamu kenapa? Nggak mungkin, kamu tiap pagi kayak gitu tuh nggak mungkin. Aku paksa Sari untuk ngaku. Maafin Sari, Mbak. Ya tapi kamu kenapa ngomong sama Mbak kamu kenapa? Kamu kenapa? Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah dari seorang wanita yang menyebut dirinya Foni. Keinginannya untuk mengangkat kesejahteraan saudaranya yang berada di desa malah berujung penyesalan bagi dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku punya suami, Bram namanya. Dia pengusaha yang cukup kaya di kota ini. Tapi ada yang buat aku sedih. Sudah sekian lama kita berumah tangga, tapi belum juga diberi anak oleh Tuhan. Makanya Mas Bram sering banget uring-uringan sama aku. Papa nanti pulang jam berapa? Ya mungkin malam. Pak, Mama pengen punya anak, Pak. Apa? Mama pengen punya anak. Mama kan tahu. Dari dulu yang punya kelainan kesuburan itu kan Mama. Ya makanya dicari solusinya. Mama pengen banget punya anak. So siapa lagi? Mama pengen adopsi anak, Pak. Mama ini ada-ada aja. Mau tidur, Papa bilangin anak. Mau berangkat kerja, ngomongin masalah anak. Ya tapi Mama pengen banget punya anak. Tapi timingnya nggak tepat. Papa ini mau kerja, mau fokus. Mama kenapa selalu marah-marah sih kalau Mama ngomongin anak? Timingnya nggak tepat, Mama. Capek. Pak, Dan aku jadi kesepian. Karena itu, aku jadi keinget sama ponakanku yang ada di kampung. Namanya Sari. Dia baru aja lulus SMA. Aku jadi punya ide. Apa si Sari aku ajak ke sini aja ya biar nemenin aku di rumah ini. Tapi aku takut buat bilang sama Mas Bram. Apa boleh ya kira-kira kalau dia nemenin aku di sini? Kan dia bisa lanjutin kuliah di sini buat nemenin aku. Akhirnya aku beranikan diri buat bilang sama Mas Bram. Kira-kira boleh nggak ya kalau si Sari itu bisa dibilang kampung banget. ya ampun Sari. Iya
Iya, Mbak. Ih, kamu akhirnya nyampe juga. Jauh ya? Jauh. Nah terus Mbak. diantarin siapa ini? Sari naik terus, Mbak. Sendirian? Iya. Makanya aku punya ide buat aku kursusin dia. Aku kursusin dia ke kecantikan biar dia bisa berdandan. Dan ternyata si Sari tuh mau. Dia nggak keberatan. Dia malah seneng sih kalau kami ngursusin dia kecantikan. Ya nggak lama setelah dia aku kursusin kecantikan, si Sari jadi berubah. Ya, Sari. Cantiknya. Kamu cantik sekali, Sari. Oh ya, Pak ya. Sini duduk. Jadi berubah sini. Iya mbak. Cantik banget. Beda sekali ya, Mbak. Penampilannya. Kamu dari kampung sampai sekarang beda sekali, Sari. Kamu cantik sekali. Tapi ada yang bikin aku curiga. Kacang tidak lupa dengan kulitnya. Begitulah Foni. Walaupun dia hidup dengan bergelimang harta, dia tidak pernah melupakan keluarganya yang sedang kesusahan. Tetapi bagaimana bila niat baik Foni untuk membantu keluarga yang sedang susah, tidak selamanya mengalami perjalanan yang mulus. Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Ada yang bikin aku curiga nih. Kenapa ya kok sekarang Mas Bram lebih betah di rumah? Sari, apa kamu? Sakit? Sampai suatu hari, tanpa sengaja tuh, dengan mata kepalaku sendiri, aku tuh ngeliat Mas Bram, dia lagi pegang-pegang tangan Sari. Pak, Mama mau ngomong sama Papa. Setelah kejadian itu aku tanya ke Mas Bram, kenapa dia kok pegang-pegang tangan si Sari? Pak, Tapi Mas Bram cuma bilang kalau Sari itu keberatan bawa belanjaan. Jadi dia bantuin gitu. Bawaan belanjaan. bantuin apaan? Papa ngeliatnya kayak gitu banget, pakai acara megang-megang. Aduh, Mama itu. Tapi kok lama-lama aku ngeliat ada yang aneh ya sama si Bram itu. Karena dia tuh kalau ngeliatin si Sari, tatapannya tuh kayak terpesona dan dia tuh nafsu. Lama-lama kan aku jadi cemburu. Ya sebagai seorang istri wajar kan kalau misalnya aku tuh ngingatin Mas Bram. Ya ngapain? Megang-megang Sari tuh ngapain tadi di situ? Mama tuh ngeliat sendiri, Pak. Ya, Papa itu cuma bantuin Sari. Sari itu... Aku coba tergu Mas Bram. Awalnya sih dia selalu menghindar. Lama-kelamaan kalau aku terus-terus tanyain Sari, dia jadi marah dan dia jadi kesel sama aku. Capek aku mikir, Mama. Cing! Pak, Mama tuh mau ngomong. Cing! Sebenarnya sih aku juga nyesel sih, aku tuh nuduh-nuduh Mas Bram terus. Tapi kok aku tuh yakinnya aku tuh gak bisa dibohongin gitu loh. Aku tuh curiga kalau Mas Bram itu ada apa-apa.